Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, terutama Bapak Panji Bintoro, Eskom MCS, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, kami kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya dan anggota saya yang bernama Mukram Priwandani, Muhammad Ebit Pangestu, Agil Stefano, Bayu Hartono, dan Yeni Irmala Dewi. Baik, pemateri pertama yaitu akan dibacakan oleh Mukram Priwandani. Baik, bentar. Jalan nggak sih screen coy? Enggak. Oh, Nah, bentar. Baik, saya akan membacakan materi tentang kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Materi selanjutnya, percobaan. Kombinatorial didasari pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Contoh, percobaan dan hasilnya melempar dadu, 2 melempar koin uang 100, 3 memilih 5 orang wakil, 4 menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf. Ini kadang nggak jalan loh. Jalan nggak sih screen-nya? enggak. Nah, Baik, kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial. 1. Kaidah perkalian. 2. Kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. 1. Kaidah perkalian bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemudian jawaban. 2. Kaidah penjumlahan. Bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2 terdapat P tambah Q, kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P tambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Contoh, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto, ayam sate, dan sop, serta ketiga jenis minuman yaitu susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan yang minuman yang dapat dipesan? Dari persoalan di atas kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang akan dipesan. Contohnya seperti di bawah ini. Prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Contoh, informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Misalkan, A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11, B sama dengan himpunan byte yang diakhiri dengan 11, A irisan B himpunan sama dengan himpunan byte yang berawal dari berakhir dengan 11, A gabungan B sama dengan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11, jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 2 pangkat 6 sama
dengan 64 buah karena dua posisi pertama sudah diisi dengan 11 sehingga cukup mengisi 6 posisi byte sisanya. Jadi A sama dengan 64. Jumlah byte yang diakhiri dengan 11 adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 buah. Jadi B sama dengan 64. Jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11 ada 2 pangkat 4, 16 buah karena dua posisi pertama dan dua posisi terakhir sudah diisi dengan 11 sehingga tinggal mengisi 4 posisi byte di tengah saja. Jadi A irisan B sama dengan 16 menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. A gabungan B sama dengan A plus B min A irisan B sama dengan 2 pangkat 6 plus 2 pangkat 6 min 2 pangkat 4 sama dengan 64 tambah 64 min 16 sama dengan 112. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri kedua yang akan dibacakan saya sendiri. Permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n-1, n-2. Contoh itu pada sebagai berikut. Kemungkinan urutan berbeda 6, 5, 4 sama dengan 120 buah. Jika contoh dirampatkan bentuk secara umum sehingga ada n buah bola yang berbeda warnanya dan R buah kotak R kurang dari n, maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Ada n pilihan. Kotak kedua adalah diisi oleh salah satu dari n-1 bola. Ada n-1 pilihan. Kotak ketiga ada diisi oleh salah satu dari n-2 bola. Ada n-2 pilihan. Kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n-R-1 bola. Ada n-R plus 1 pilihan. Menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah n-1, n-2, n-R-1. Permutasi min R. Jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek disebut permutasi min R. Dilambangkan dengan PNR, yaitu P NR sama dengan N per N min R. R kurang dari N. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari N. Dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak adalah P, 6,3 sama dengan 6 per 6 min 3 sama dengan 120. Kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan A sama dengan A, B, C adalah P 3,2 adalah 3 per 3 min 2 sama dengan 6. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Agil Stefano.
Kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Urutan ABC, BCA, dan ACB dianggap sama dan dihitung sekali. Contoh, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama. Terdapat 3 cara, yaitu cara pertama, pada kolom pertama dapat bola AB, kolom kedua BA, dan kolom ketiga kosong. Cara kedua, kolom pertama kosong, kolom kedua diisi AB, kolom ketiga BA. Cara ketiga, kolom pertama AB, kolom kedua kosong, dan kolom ketiga BA. Jumlah. Tolong digeser, Mas. Nah, jumlah cara memasukkan 2 buah bola yang warnanya sama ke dalam 3 buah kotak. P 3,2 per 2 sama dengan 3 per 1 per 2 sama dengan 3, 2 per 2 sama dengan 3. Sekarang bila jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah P 10,3 per 3 sama dengan 10 per 7 per 3 sama dengan 10, 9, 8 per 3. Karena ada 3 cara memasukkan bola yang warnanya merah semua. Cara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dalam kurung N-1 dalam kurung N-2 N- dalam kurung R-1 per R sama dengan N per R dalam kurung N-R. Rumus C sama dengan N per R dalam kurung N-R. Disebut rumus kombinasi min R dan dilambangkan dengan C dalam kurung N, R. Kombinasi R. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Elemen yang diambil dari N buah elemen. R sama dengan C dalam kurung N min R sama dengan N per R dalam kurung N min R. C dalam kurung N min R dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Interpretasi kombinasi. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah, yaitu yang pertama 1 min 2 sama dengan 2 min 1. Yang kedua 1 min 3 sama dengan 3 min 1. Yang ketiga 2 min 3 sama dengan 3 min 2. Atau 3, 2 sama dengan 3 per 3 min 2, 2. Sama dengan 3 per 1 dan 2. Sama dengan 3 buah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Bayu Hartono. Baik, izin melanjutkan materi. Materinya kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jumlah cara memasukkan bola yakni C dalam kurung N, R. Masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, dalam kurung tidak ada pembatasan jumlah bola. Cara memasukkan bola yakni C dalam kurung N plus R min 1, R. C dalam kurung N plus R min 1, R sama dengan C dalam kurung N plus R min 1, N min 1. Kemudian contoh. Pada persamaan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 12,
X1 adalah bilangan bulat, lebih dari atau sama dengan 0, berapa jumlah kemungkinan solusinya. Penyelesaian analogi 12 buah akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini, N sama dengan 4 dan R sama dengan 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, kotak 1 diisi 3 buah bola, atau dalam kurung X1 sama dengan 3. Kotak 2 diisi 5 buah bola, atau dalam kurung X2 sama dengan 5. Kotak ketiga diisi 2 buah bola, atau dalam kurung X3 sama dengan 2. Kotak 4 diisi 2 buah bola, dalam X4 sama dengan 2. X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Ada C dalam kurung 4 tambah 12 min 1,12 sama dengan C dalam kurung 15,12 sama dengan 455 buah solusi. Selanjutnya, prinsip sarang merpati. Prinsip sarang merpati, jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Bukti, misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Ini kontradiksi, karena jumlah objek paling sedikit N plus 1. Kira-kira seperti ini contohnya. Selanjutnya, prinsip sarang merpati. Jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Contoh, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak dalam kurung tanpa melihat ke dalam kotak, untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Penyelesaian, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1 sama dengan 4 bola dalam kurung merpati, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan 3 buah itu berbeda warna satu sama lain. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, dan mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.